Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dulu pembelajaran ini dengan membacakan berdoa di rumah kalian masing-masing ya. Ya, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Oke, selanjutnya Bapak di sini akan mempresentasikan terkait pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang, yaitu terkait sifat koligatif larutan. Nah, sebelum masuk ke pematerian sifat koligatif larutan, coba kalian ingat lagi, larutan itu apa coba? Larutan. Apa itu larutan? Larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Kalian itu pasti ingat kan tentang pengertian larutan tersebut. Nah, di antara sifat koligatif larutan kali ini kita hanya akan membahas pertama, yaitu terkait kenaikan titik didih atau bisa diketahui itu delta TB, dan yang kedua itu penurunan titik beku atau delta TF. Nah, pertama ada sebuah fenomena, ada dua buah fenomena ya. Fenomena pertama yaitu ketika ada dua orang ibu-ibu, ketika mereka yang pertama memasak air dan yang kedua itu akan memasak sop, yaitu dengan airnya tersebut dicampurkan dengan garam. Ternyata ketika kedua ibu-ibu tersebut memasak larutan tersebut secara bersamaan, air yang tidak dicampurkan dengan garam tersebut ternyata lebih cepat untuk mendidih. Coba kenapa ya fenomena tersebut dapat terjadi? Lalu pada fenomena yang kedua itu terkait salju yang ada di bagian negara Eropa tersebut. Ternyata ketika salju di jalanan tersebut, ketika dicampurkan dengan ditaburi garam, salju tersebut dapat mencair. Kenapa coba bisa terjadi dua fenomena tersebut? Nah, ternyata fenomena tersebut berhubungan dengan sifat koligatif larutan yang kedua ini. Nah, untuk menjawab dua fenomena tersebut, kita akan memahami terlebih dahulu terkait apa itu sifat koligatif larutan. Dari awal dulu kita lihat. Pertama, ada dua buah gelas kimia berisikan air 100 gram Nah, untuk air pertama, gelas pertama akan dimasukkan 0,1 mol HCl. Gelas yang kedua itu dimasukkan 0,1 mol NaOH. Nah, coba kita lihat ya sifat dari kedua larutan tersebut. Pertama, dari rasa. Coba apakah kedua larutan tersebut mempunyai rasa yang sama? Ternyata beda. Kita ketahui ya bahwa HCl itu merupakan sebuah asam kuat, maka larutan tersebut bisa berasa asam. Sedangkan pada air yang dicampurkan dengan NaOH yang merupakan basa kuat, ternyata rasanya bisa bersifat basa atau lebih ke pahit ya. Lalu bagaimana dengan pH dari kedua larutan tersebut? Oke, lihat larutan HCl pada gelas kimia pertama. Berarti ketika air dicampurkan dengan HCl maka akan menjadi larutan HCl. Yang dicampurkan NaOH menjadi larutan NaOH. Nah, apakah pH dari kedua larutan tersebut sama? Ternyata
beda. Larutan pertama akan memiliki pH, kita ketahui ya bahwa ini adalah merupakan asam, maka pH-nya itu kurang dari 7. Pada larutan NaOH yang bersifat basa, maka pH-nya akan lebih besar dari 7. Nah, coba kita lihat dari sifat yang lain. Pertama, yaitu titik didih. Pada titik didih, larutan HCl yang dicampurkan larutan ini ternyata yaitu sebesar 101,04 derajat Celcius menurut data. Pun ternyata ketika titik didih NaOH pun, larutan NaOH itu sama, yaitu sebesar 101,04 derajat Celcius. Coba lalu kita lihat sifat yang lain, yaitu titik beku. Pada titik beku larutan HCl yaitu sebesar minus 3,72 derajat Celcius. Ternyata larutan NaOH pun sama, yaitu sebesar minus 3,72 derajat Celcius. Nah, kedua sifat tadi, titik didih dan titik beku, merupakan implementasi dari sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Karena kita ketahui bahwa titik didih air sebesar 100 derajat Celcius. Tadi titik beku kedua larutan sebesar titik didih air. TB air sebesar 100 derajat Celcius. TB larutan sebesar 101,04 derajat Celcius. Lihat bahwa terjadi kenaikan titik didih dari 100 menjadi 101,04 derajat Celcius. Pun pada titik beku, kita bawa ketahui ya, titik beku air itu sebesar 0, derajat Celcius. Lihat dari keduanya, yaitu mengalami penurunan, merupakan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan. Oke. Kembali kepada air ya, dan misalkan kita ambil salah satu larutannya, yaitu kita analogikan dengan larutan satu HCl ya. Yang pertama itu air 100 gram, yang kedua yaitu air 100 gram yang dicampurkan dengan 0,1 mol HCl. Kita tahu ya bahwa ini memiliki titik didih 100 derajat Celcius TB. Yang ini TB-nya, titik didihnya yaitu sebesar 101,04 derajat Celcius. Nah, mengapa titik didih HCl ini lebih tinggi daripada air? Kita ketahui, misalkan pada molekul air, kita tahu dulu ya sifatnya. Mendidih itu perubahan dari fase cair menjadi gas. Lalu molekul air, ini molekul air. Molekul pada air itu cuma ada molekul air. Sedangkan pada larutan HCl, maaf ya, bukan molekul tapi partikel yang ada dalam molekul pada air ini ternyata cuma ada partikel air. Sedangkan pada larutan HCl itu ada partikel air, ada partikel HCl, partikel air, partikel HCl.
Nah, pada fase gas, cair yang merupakan partikel kedekatan partikelnya itu agak kerapatan partikelnya itu agak rapat, sedangkan pada gas itu agak renggang. Nah, pada air itu lebih mudah daripada larutan HCl untuk membentuk fase gas, karena molekul-molekul partikel ini tuh lebih berdekatan sehingga nah, sedangkan pada larutan HCl untuk memisahkan partikel-partikel air ini membutuhkan energi yang cukup tinggi. Energi yang cukup tinggi dibandingkan dengan air, sehingga ini dapat menjadikan HCl ini mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada air. Nah, jadi lebih paham ya kenapa dari pengertian sifat koligatif larutan tersebut bahwa terpengaruhi oleh jumlah partikel dari zat tersebut, bukan dari jenis zat terlarutnya. Nah, jadi anak-anak sekalian sudah paham ya bahwa sifat koligatif larutan itu merupakan sebuah sifat dari sebuah larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zat terlarutnya tersebut. Kita ketahui ya bahwa sifat koligatif larutan tadi itu bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Atau kita bisa ketahui bahwa yang kita ketahui bahwa mol terlarut, atau bisa disingkat dengan NT. Nah, coba pahami ini. Ketika ada 3 buah gelas kimia, yang berpermukaan dengan air yang sama, massa yang sama ya, massa airnya sama. Nah, gelas pertama kita masukkan NaCl sebanyak 0,1 mol. Gelas yang kedua kita masukkan CH3 COOH 0,1 mol. Dan yang ketiga itu kita masukkan glukosa atau C6 H12O6. Nah, apakah kita lihat ya, molnya sama? Oh ya, ini juga 0,1 mol glukosa. Apakah jumlah mol terlarutnya sama ketika dilarutkan dalam air? Nah, ternyata berbeda ketika jumlah partikelnya. Kita lihat dulu ya. Pertama kita lihat pada larutan NaCl. Pertama, NaCl. Kalian tahu kan bahwa NaCl merupakan sebuah elektrolit kuat. Maka NaCl ketika dilarutkan dalam air akan membentuk Na+ dan Cl-. Karena merupakan elektrolit kuat, tadi berapa? 0,1 mol. Ketika terurai atau bereaksi, maka NaCl ini akan terurai sempurna sehingga akan bereaksi sebesar 0,1 mol. Terdapat Na+ besar 0,1 mol, Cl- 0,1 mol. Habis 0,1 mol, 0,1 mol. Nah, maka jumlah zat
jumlah mol terlarutnya itu sebesar 0,2 mol. Ini untuk NaCl. Untuk CH3COOH, kita ketahui ya bahwa CH3COOH itu merupakan elektrolit lemah, maka keadaannya akan setimbang, tidak terurai sempurna menjadi CH3CO- dan H+. Ini mula-mula bereaksi setimbang. Coba kita lihat CH3COOH tadi 0,1 mol. Untuk meter larutnya itu dengan derajat alfa, yaitu mol yang terurai sama dengan mol mula-mula. Kita ketahui bahwa CH3COOH tadi merupakan sebuah elektrolit lemah, maka ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan tidak terionisasi sempurna. Apanya tidak akan pernah menjadi satu, tetapi melainkan di bawah satu. Misalkan itu 0,1 mol, maka 0,1 mol yang terurai dari 0,1 mol yang mula-mula yaitu sebesar 0,01 mol. Maka CH3CO- nya sebesar 0,01 mol, H nya 0,01 mol. Berapa? Jadi dalam keadaan setimbang terdapat CH3COOH sebesar 0,09 mol, CH3CO- 0,01 mol, dan H+ sebesar 0,01 mol. Maka berapa jumlah mol terlarutnya? Yaitu sebesar ditambahkan sebesar 0,11 mol. Lalu glukosa C6H12O6. Ternyata ketika dilarutkan dalam air, C6H12O6 ini tidak akan bereaksi, maka jumlah mol terlarutnya itu tetap, yaitu sebesar 0,1 mol. Sambung lagi ya, 0,1 mol NaCl, 0,1 mol CH3COOH, lalu 0,1 mol C6H12O6. Tadi ya, berapa 0,1 mol NaCl? Jumlah mol terlarutnya itu sebesar 0,2 mol. Sedangkan CH3COOH 0,11 mol. Sedangkan C6H12O6 itu sebesar 0,1 mol. Ingat, NaCl merupakan larutan elektrolit kuat. Sedangkan CH3COOH merupakan larutan elektrolit lemah. Sedangkan C6H12O6 merupakan larutan non elektrolit. Nah, ini kita hubungkan dengan faktor Van Hoff, di mana yang dimaksud dengan faktor Van Hoff merupakan setiap satu partikel zat dilarutkan dalam air, berapa banyak jumlah partikel zat yang terlarut tersebut. Nah, biasanya faktor Van Hoff ini kita lambangkan dengan I. Misal ada sebuah senyawa AX/BY akan terurai menjadi AY+ ditambah
Bx min. Ini koefisiennya ya. Y. Nah, kita lihat misalkan mula-mula senyawa ASD ini mempunyai satu mol, satu partikel. Lalu bereaksi setimbang. Kita ketahui ketika larut itu merupakan derajat ionisasi. Ketika terurai maka alfa dikali 1 merupakan alfa. Pakai perbandingan jadi X alfa dan Y alfa. Nah, jumlah mol terlarutnya kita bisa ketahui jadi pada senyawa XB itu 1 min alfa X alfa pada senyawa Xi plus, lalu Y alfa pada senyawa Yb plus. Ini merupakan jumlah mol terlarut yang bisa kita hubungkan dengan faktor yang merupakan faktor Van Hoff. Tadi apa aja? I. Jadi kita bisa ketahui I sama dengan 1 minus alfa dikali X alfa ditambah X alfa ditambah Y alfa. Ini merupakan faktor Van Hoff. Bisa kita sederhanakan sama dengan apa? X alfa tambah Y alfa tambah sama min ya. Min alfa tambah 1. Atau kita bisa sederhanakan jadi alfa sama dengan X plus Y min 1 plus 1. Kita ketahui tadi ya bahwa maaf ini X ya. X dan Y itu tadi merupakan sebuah jumlah ion yang terlarut. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi N min 1 plus 1. Nah, kita paham bahwa ketika larutan non-elektrolit dilarutkan dalam air, jumlah alfanya itu merupakan 1, merupakan 0. Maka 0 min 1 atau sama dengan I-nya itu sama dengan 1 ya. Karena sebuah bilangan dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, sedangkan beda ketika larutan elektrolit dan larutan elektrolit lemah. Nah, itu merupakan terkait jumlah partikel zat terlarut yang ada pada sebuah larutan. Nanti kita bisa hubungkan untuk menjawab pertanyaan pada bagian C. Pada fenomena pertama, fenomena apa? Terkait kedua orang ibu yang memasak air. Ingat, air mempunyai titik didih 100 derajat Celcius. Ini misalkan pada tekanan standar, dalam keadaan standar yaitu 25 derajat Celcius suhu ruang dan tekanannya sebesar 760 cm Hg atau 1 atm. Nih, ketika air yang ditambahkan garam, titik didihnya akan lebih dari 100 derajat Celcius pada keadaan standar ini. Kenapa? Karena adanya penambahan air dan garam ini membuat tekanan uap larutan ini menjadi naik. Tekanan uap larutannya menjadi naik. Ingat ya,
Jadi misalkan air 100 derajat Celcius, kadar standar 760 derajat cm Hg atau 1 atm ini, si air tersebut sudah mendidih, berarti tekanannya 760 cm Hg. Nah, ketika air ditambah garam, ternyata tekanan larutannya ini bertambah atau lebih besar dari 760 cm Hg dari 1 atm. Nah, untuk mencapai keadaan standar yang seperti ini, ulangi. Oke, pada fenomena pertama yaitu terkait seorang ibu yang memasak air, itu mengalami larutan yang ditambah air yang ditambah garam itu mengalami titik didih yang lebih tinggi atau lebih lama untuk memasak karena mengalami titik didih yang tinggi. Kita ketahui dulu ya, titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap larutan sama dengan suhu permukaan atau suhu ruang. Nah, dari sini kita dapat simpulkan air dengan air yang ditambahkan garam memiliki tekanan uap air itu lebih besar dari air yang tekanan uap larutannya itu lebih besar dari air yang ditambahkan garam. Air mengalami kenaikan titik didih pada saat suhu 100 derajat Celcius pada 1 atm. Nah, ingat tekanannya 1 atm juga sama, sehingga dia mendidih pada derajat Celcius. Sedangkan ini itu pada berarti kurang dari 1 atm si tekanan uap larutannya misalkan ya. Sehingga untuk sama dengan ini, untuk mengalami titik didih, si air ini harus sama dengan Yuk. Nah, pada fenomena pertama terkait kedua orang ibu yang memasak air dan memasak air yang ditambahkan garam, kita ketahui bahwa itu mengalami proses kenaikan titik didih. Coba pahami dulu titik didih itu apa. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap jenuh dari zat cair sama dengan tekanan uap jenuh lingkungannya. Misalkan ya, tekanan lingkungannya itu tekanan lingkungan atau tekanan permukaan zat cairnya itu 1 atm. Air mempunyai titik didih 100 derajat Celcius. Berarti ketika mendidih ini tekanannya itu sama dengan 1 atm. Pada tekanan 1 atm, karena sama, maka dia mendidih pada 100 derajat Celcius karena titik didihnya sama dengan 100 derajat Celcius. Tapi ketika air yang ditambahkan garam, ternyata tekanannya itu kurang dari 1 atm, sehingga membutuhkan energi tadi yang lebih banyak. Energi yang lebih banyak untuk tekanannya itu sama dengan tekanan uap lingkungan, sehingga inilah yang menyebabkan titik didih air tambah garam itu lebih besar dari titik didih air.
Inilah yang menyebabkan air ini lebih cepat mendidih dibandingkan dengan air yang ditambahkan dengan garam, karena partikel-partikel yang ada dalam air yang ditambahkan garam ini membuat tekanan uap jenuh larutannya itu turun dan membutuhkan energi yang banyak sehingga titik didihnya menjadi tinggi. Oke, itu untuk fenomena yang pertama. Jadi sudah paham ya untuk fenomena pertama, kenapa kedua ibu memasak itu ternyata berbeda waktunya. Air lebih cepat mendidih daripada air yang ditambahkan garam. Untuk fenomena kedua, terkait penurunan titik beku. Nah, kita ketahui ya, titik beku adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padat. Tadi ya, berarti salju tersebut sudah mencapai kondisi bahwa tekanan uap zat cairnya itu sama dengan tekanan uap zat padat. Tetapi ketika ditambahkan dengan garam, membuat tekanan uap zat cairnya menjadi lebih kecil. Jadi tekanan uap zat cairnya menjadi lebih kecil dari tekanan uap zat padat akibat adanya partikel-partikel yang masuk ke dalam si salju tersebut sebagai pelarutnya, sehingga menyebabkan inilah kondisi di mana sebuah larutan berada pada fase cair. Misal salju ternyata pada kondisi ini adalah 0 derajat Celcius nih T-nya. Nah, ketika zat cair ditambahkan, berarti ketika 0 derajat Celcius tersebut kondisi ini karena pada fase zat cair berarti belum mencapai titik beku, sehingga titik bekunya itu harusnya T larutannya tersebut itu kurang dari 0 derajat Celcius. Karena apa? Karena pada saat suhu 0 derajat Celcius ketika ditambahkan garam membuat si tekanan uap zat cairnya itu menjadi turun, menyebabkan titik didihnya itu menjadi turun. Itu yang menyebabkan fenomena kedua, adanya penambahan garam tersebut membuat tekanan uap zat cairnya menjadi turun, merubah menjadi fase cair, lalu titik bekunya menjadi turun. Ini mengalami penurunan titik beku. Gitu. Itu untuk fenomena yang kedua. Jadi teman-teman bisa anak-anakku semua bisa menjawab terkait pertanyaan yang bagian B. Oke, sekarang kita akan mempelajari terkait bagaimana cara menghitung kenaikan titik didih dan penurunan titik beku pada sebuah larutan. Pertama, kita ke kenaikan titik didih dulu ya. Kenaikan titik didih. Oke, kita tahu ya, rumus dari kenaikan titik didih itu sama dengan delta TB sama dengan molalitas dikali KB, di mana molalitasnya itu mol zat terlarut per P dikali massa pelarutnya dikali KB, di mana satuan ini adalah merupakan kilogram. Ketika satuannya gram, maka NT dikali 1000 per massa pelarut dikali KB. Ingat ya tadi bahwa mol pelarut itu sama dengan N dikali I. KB. Nah, kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Ingat ya rumusnya. Mol dikali faktor Van Hoff dikali 1000 per massa volume pelarut dikali dengan KB, tetapan kenaikan titik didih. Nah, misalkan contoh soal pertama, diketahui massa sebuah pelarut yaitu air sebesar 100 gram. Lalu massa dari zat terlarut yang merupakan NaCl itu sebesar 4 gram.
Lalu KB, tetapan kenaikan titik didih dari air, yaitu sebesar 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, ketika yang ditanyakan adalah titik didih dari larutan, atau bisa dilambangkan ini. Solusi pertama, kita mencari terlebih dahulu delta TB. Kita mencari dulu mol, lalu faktor Van Hoff-nya, lalu di 1000 per massa dari air dikali KB. Molnya berapa? Masanya itu 4 per. Oke ya, ada ralat bahwa massa dari NaCl-nya itu sebesar 5,85 gram. Jadi di sini 5,85 gram per mR-nya 58,5 gram per mol dikali faktor Van Hoff NaCl. Kita tahu ya, terionisasi sempurna dan menghasilkan 2 mol, berarti 2 dikali 1000 per 100 gram dikali KB nya tadi berapa? 0,52 derajat Celcius per mol. Ini kita coret ya, sisa 10 ini kita coret, lalu ke atas kan ini mol pun coret, tinggal satuannya itu sebesar 0 derajat Celcius. 5,85 dibagi 58,5 sama dengan 0,1 dikali 2 0,2 kali 10 sama dengan 2 dikali 0,52 sama dengan 1,04 derajat Celcius. Jadi kita bisa simpulkan bahwa delta TB-nya itu sebesar 1,04 derajat Celcius. Ini kita baru menemukan kenaikan titik didih dari si larutannya. Kita mencari titik didihnya dari larutan tersebut. Nah, rumus dari delta TB, kenaikan titik didih, itu selain M dikali KB, yaitu TB pelarut dikurangi TB larutan, yaitu berarti 100 derajat Celcius dikurangi TB. Delta TB nya tadi berapa? 1,04 derajat Celcius. Maka mencari TB sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 1,04 derajat Celcius. Jadi TB nya adalah 101,04 derajat Celcius. Nah, begitu untuk mencari titik didih. Selanjutnya kita akan mencari pada penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan. Sama ya rumusnya, yaitu delta TF M dikali KF. Terlarut, molnya terlarut per massa pelarut dikali KF. Ini masih dalam satuan
kilogram, dan ini faktor Van Hoff, mol dikali faktor Van Hoff. Kalau masanya dalam gram berarti kita bisa simpulkan dengan 1000 per P dikali KF. KF merupakan tetapan penurunan titik beku. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kita coba ya ke contoh soal yang sederhana dulu. Pertama, masih pada NaCl yang dimasukkan ke dalam air. Diketahui massa air yang sebagai pelarut sebesar 100 gram. Lalu massa NaCl yaitu sebesar 5,85 gram. KF dari air yaitu sebesar 1,86 derajat Celcius per molar. Pertanyaannya masih sama ya. Ditanyakan TF larutan. Oke, kita masukkan dulu ya solusi. Jadi terlebih dahulu penurunan titik bekunya. Delta TF sama dengan mol dikali faktor Van Hoff dikali 1000 per P, karena kita ketahui bahwa masanya dalam satuan gram, dikali dengan KF. Misalkan ini tadi berapa? 5,85 gram per mR. Kita ketahui ya massa molar dari NaCl sebesar 58,5 gram per mol dikali faktor Van Hoff dari NaCl adalah 2 dikali 1000 per 100 gram dikali KF nya tadi berapa? 1,86 derajat Celcius per molar. Oke, ini jadinya molar. Lalu gram habis, molar. Nah, jadi tersisa 0,1, 2, 10, dan 1,86. Jadi delta TF nya yaitu sebesar 2 dikali 1,86, yaitu 3 minus 3, delta TF nya 3,72 derajat Celcius. Ini delta TF ya. Nah, delta TF. Sekarang kita mencari TF dari sebuah larutan. TF dari sebuah larutan kita bisa ketahui dari delta TF nya. Misalkan TF pelarut dikurangi TF larutan. Delta TF-nya berapa? 3,72 derajat Celcius. TF pelarutnya kita ketahui ya. S itu akan mempunyai titik bekunya yaitu 0 derajat Celcius. TF larutan. Maka titik beku larutannya sebesar minus 3,72 derajat Celcius. Nah, itu salah satu contoh soalnya. Nah, setelah itu anak-anak sekalian silahkan mengerjakan soal bagian C. Nanti ketika ada yang dibingungkan bisa langsung tanya. Oke, berarti kita dapat menyimpulkan ya dari pembelajaran kali ini kita sudah mengetahui apa itu sifat kualitatif larutan, apa yang merupakan kenaikan titik beku di larutan, dapat menghitungnya, lalu penurunan titik beku dan dapat menghitungnya, dan kita bisa memahami fenomena yang kedua tadi. Oke, nah jangan lupa ya sifat kualitatif larutan itu tergantung pada apa? Dijawab ya pada LKS-nya.
Nah, itu mungkin pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang tekanan osmotik. Sebelum melanjutkannya, jangan lupa membaca terlebih dahulu ya terkait materi tekanan osmotik. Nah, setelah itu untuk LKS silahkan dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana sampai mana pengetahuan kalian semua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.